Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anita Puspitasari, Eka Nurrahmawati, dan Faris Solahuddin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori pembelajaran yang mengamati atau melihat perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori ini sangat menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Teori ini dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Terdapat 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama adalah perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, dalam tanda kutip, kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Adapun ciri-ciri teori belajar behavioristik. Di sini terdapat 7 ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Artinya, mempelajari perbuatan manusia itu bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman batin dikesampingkan dan hanya perubahan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan itu dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Manusia itu dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Yang ketiga, mengutamakan pengaruh lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan itu terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis, dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan keadaan mental. Yang keempat, hasil pembelajaran itu fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keenam, bersifat mekanis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya dengan cara meminta maaf. Yang ketujuh, menganggap pelatihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah: yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku itu tidak dianggap belajar dalam teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon itu tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Penguatan adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respons. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Di sini terdapat 3 kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Berpikir linier adalah proses pemikiran mengikuti siklus yang diketahui atau tahap demi tahap meningkat, di mana respon terhadap setiap tahap harus ada sebelum tahap yang lain dilakukan.
Sedangkan berpikir konvergen adalah proses berpikir untuk mencari solusi yang konkret. Pola pikir ini berfokus pada pencarian alternatif jawaban yang paling efektif dari setiap permasalahan yang ada. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan teori belajar behavioristik. Di sini ada 4 kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, dapat membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Yang keempat, timbulnya kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks, karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Macam-macam teori belajar behavioristik. Pada presentasi ini akan dijelaskan 3 macam teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar koneksionisme. Teori ini ditemukan oleh Thorndike, salah satu seorang pendiri aliran tingkah laku. Teori behavioristik itu dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, artinya dapat diamati, atau yang non-konkret, artinya tidak bisa diamati. Yang kedua adalah teori classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Teori belajar ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Yang ketiga adalah teori operant conditioning. Teori operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut dengan teori Skinner maupun teori instrumental conditioning. Yang kedua adalah teori belajar koneksionisme. Teori belajar koneksionisme ditemukan oleh Edward Lee Thorndike berdasarkan hasil eksperimennya yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Menurutnya, belajar akan lebih berhasil bila respons siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Ini artinya, teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behavioris ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respons yang tepat dari berbagai respons yang mungkin bisa dilakukan. Dalam teori koneksionisme, yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul dalam bertindak. Teori koneksionisme memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera atau yang lebih dikenal dengan sense of impression dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau impulse to action. Asosiasi demikianlah yang dinamakan connecting. Dengan demikian, inti dari teori ini adalah belajar merupakan sebuah pembentukan hubungan yang erat jika sering dilatih. Berkat latihan yang terus-menerus, hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi terbiasa dan otomatis menjadi kebiasaan. Untuk membuktikan teori koneksionisme ini, Thorndike membuat sebuah eksperimen yang dikenal sebagai eksperimen kotak puzzle Thorndike. Eksperimen tersebut dibuat dengan memasukkan kucing ke dalam kotak puzzle dengan engsel sebagai penutup ruang dan meletakkan daging sebagai umpan.
keadaan kucing tersebut dalam keadaan lapar. Seandainya kucing itu kenyang, sudah tentu ia tidak akan berusaha keras untuk keluar. Bahkan barangkali ia akan tidur saja dalam puzzle box yang mengurungnya. Dengan kata lain, kucing itu tidak akan menampakkan gejala belajar untuk keluar. Sehubung dengan hal ini, hampir dapat dipastikan bahwa motivasi sebagaimana rasa lapar merupakan hal yang sangat vital dalam belajar seekor kucing. Hasil dari penelitian itu membuktikan bahwa yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk membuka engsel itu semakin berkurang. Dan yang kedua, kesalahan yang dilakukan kucing semakin berkurang, bahkan sama sekali tidak berbuat kesalahan lagi. Sebagai hasilnya, dari percobaan ini Thorndike memperoleh kesimpulan yang berupa 3 hukum pokok. Yang pertama adalah hukum kesiapan, yang kedua adalah hukum latihan, dan yang ketiga adalah hukum akibat atau hukum pengaruh. Yang pertama adalah hukum kesiapan atau lebih dikenal sebagai Law of Readiness. Isi hukum tersebut bila disederhanakan memiliki arti: yang pertama, ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan dan ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi sebuah kepuasan. Sebaliknya, ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan dan ia tidak melakukannya, maka akan terjadi perasaan yang menjengkelkan. Kemudian, apabila seseorang belum atau tidak siap untuk melakukan suatu tindakan, kemudian dipaksa untuk bertindak, maka akan terjadi kejengkelan. Yang kedua adalah hukum latihan atau yang lebih dikenal dengan Law of Exercise. Law of Exercise terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah koneksi antara stimulus dan respons akan menguat apabila keduanya digunakan. Dengan kata lain, melatih koneksi atau hubungan antara situasi yang menstimulasi dengan suatu respons akan memperkuat koneksi di antara keduanya. Bagian dari hukum ini dinamakan penggunaan atau law of use. Yang kedua, koneksi antara situasi dan respons akan melemahkan manakala praktik hubungan dihentikan atau jika ikatan neural tidak dipakai. Hukum dari latihan ini dinamakan hukum ketidakgunaan atau law of disuse. Dan yang ketiga adalah hukum pengaruh atau law of effect. Hukum ini adalah penguatan atau pelemahan dari suatu hubungan atau koneksi antara stimulus dan respons sebagai konsekuensi dari respons. Bunyi hukum ini adalah jika suatu respons diikuti oleh keadaan yang memuaskan, kekuatan koneksi akan bertambah. Jika respons diikuti dengan keadaan yang tidak memuaskan atau menjengkelkan, maka kekuatan koneksi akan menurun atau melemah. Hukum-hukum belajar seperti yang telah dikemukakan di atas, konsep penting dari teori belajar koneksionisme adalah yang dinamakan transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang pernah dipelajari oleh anak harus dapat digunakan untuk hal lain di masa yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran, konsep transfer of training merupakan hal yang sangat penting sebab seandainya konsep ini tidak ada, maka apa yang akan dipelajari tidak akan bermakna. Maka Thorndike mengemukakan adanya 5 hukum tambahan, yakni yang pertama, hukum reaksi bervariasi atau yang lebih dikenal dengan Law of Multiple Response. Individu diawali dengan proses trial dan error yang menunjukkan bermacam-macam respon yang sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah hukum sikap atau Law of Attitude. Perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respons saja, tapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu baik secara kognitif, emosi, sosial maupun psikomotornya. Yang ketiga adalah hukum aktivitas berat sebelah atau yang lebih dikenal dengan Law of Repetency Element. Individu dalam proses belajar memberikan respons pada stimulus tertentu saja sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi. Yang keempat
adalah hukum respons melalui analogi atau yang lebih dikenal dengan law of response by analogy. Individu dapat melakukan respons pada situasi yang belum pernah dialami karena individu sesungguhnya dapat menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah dialami sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke dalam situasi yang baru. Dengan demikian, semakin banyak unsur yang sama, maka transfer akan semakin mudah. Dan yang terakhir adalah hukum perpindahan asosiasi atau law of associative shifting. Proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur lama. Jadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Seperti teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan: koneksionisme, pengkondisian, penguatan, dan operant conditioning. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yakni 1. Hukum efek, 2. Hukum latihan, dan 3. Hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Selanjutnya, teori koneksionisme merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Teori koneksionisme memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Proses pembelajaran bahasa kedua sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Bahasa pertama, perkembangan bahasa dan motivasi. Semakin matang perkembangan bahasa pada anak-anak dan semakin motivasinya tinggi, maka semakin cepat pula ia menyerap bahasa kedua. Motivasi dalam hal ini adalah pemberian hadiah sebagai stimulus dan respon yang muncul dari anak-anak adalah kepuasan, sehingga menjadi penguat anak-anak dalam belajar di kemudian hari. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.